Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, bacaan kita hari ini adalah dari Matius 21 ayat 33 sampai 43 dan ayat 45 sampai 46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saya mau mengawali refleksi tentang bacaan ini dari bagian akhir dari bacaan ini. Mereka mengerti. Mereka siapa? Orang-orang Farisi itu dan imam-imam kepala mengerti tentang perumpamaan Yesus itu, bahwa mereka yang dimaksud. Tetapi lihatlah apa feedback, tanggapan dari mereka ketika mendengarkan sabda itu. Mereka berusaha untuk menangkap dia. Bukannya bertobat, tetapi berusaha untuk menangkap. Tentu untuk maksud jahat. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, kepada orang-orang. Apa kata orang, atau apa nanti balasan orang kepada dia, kepada mereka ini, kepada orang Farisi dan imam-imam kepala bila mereka menangkap Yesus. Yang menarik untuk saya adalah feedback dari orang-orang Farisi dan imam-imam kepala. Inilah yang membedakan, saya pikir, orang-orang yang bahagia hidupnya dengan orang-orang yang selalu dalam chaos, kacau. Ketika berusaha untuk bertahan dalam kedegilannya, dan bukan hanya sekedar bertahan, karena kedegilan ini pula malah berusaha menantang, melawan kehendak yang baik dari Allah, kehendak baik Allah. Mereka mengerti
Nah, akhirnya kita mau katakan, bukan setiap orang yang membaca, mengetahui sabda itu menjadi orang baik. Tidak juga. Bahkan, bukan hanya orang yang membaca, lalu mengerti, menjadi orang baik. Tidak juga. Tetapi orang yang membaca, mengerti, dan mau bertobat. Kita lihat ini. Bacaan ini sendiri mengingatkan kita pada pertobatan. Nah, soal perikop ini sendiri tentang perumpamaan yang dibuat oleh Yesus, saya pikir bukan kisah yang baru tentang ibarat seorang tuan yang menyediakan satu lahan lengkap, sudah lengkap dengan peralatannya, lalu menyewa penggarap, pekerja. Menyewa, bukan memberikan ya, disewakan, bukan diberikan lahan ini. Dalam arti milik itu tetap milik si tuan, tetap ada pada si tuan. Allah menciptakan semesta. Ia pemiliknya. Tetapi dari mana asal persoalan ini? Dari keinginan tak terkendali dari para penggarap kebun ini. Ketika diutus pada akhirnya anak dari si pemilik tanah, apa yang mereka pikirkan? Ia adalah wali waris, mari kita bunuh dia. Lihat, misinya malah membunuh. Bukannya menjadi takut, bukannya menjadi lebih percaya, bukannya membangun kerjasama. Atau katakanlah kalau mereka ingin lebih banyak hasilnya, membuat kompromi. Tapi malah membunuh, dibutakan, disesatkan oleh kerakusan, oleh keinginan menguasai, oleh keegoisan, macam-macam kita bisa terjemahkan. Tapi lihatlah, persoalan itu pertama-tama datang dari dalam. Yang menghancurkan, katakanlah menghancurkan masa depan dari si penggarap ini. Tidak dipercaya, tidak menemukan kebahagiaan, selalu dalam konflik. Dikejar-kejar oleh rasa haus akan harta, kekuasaan, rasa haus akan kepemilikan. Nah, bacaan ini pun bisa kita coba bawa ke dalam hidup kita. Kalau kita anggap kita ini sebagai penggarap, yang kita miliki ini, akan tiba waktunya diminta pertanggungjawaban. Apa jawaban kita? Nah, ketika kita temukan bahwa bacaan ini connected, terhubung ke hidup kita, apa tanggapan kita? Apakah seperti para imam kepala dan orang Farisi? Mereka mengerti, kita pun mengerti. Tapi apakah kita berusaha resisten dengan kekurangan kita? Atau kita memilih bertobat? Semoga Roh Kudus sendiri menguatkan kita hari demi hari memperbaiki diri. Tidak selalu gampang. Sekalipun inilah kita ulang-ulang kata-kata, kita ulang-ulang sabda, kita mengerti, tetapi tidak cukup. Untuk kebebalan ini, secara khusus untuk kebebalan ini, kita meminta pengampunan dari Roh Kudus atas kedegilan hati untuk hanya mengerti tetapi tidak mau membawa dalam perbuatan. Tapi selalu ada harapan, dan untuk itulah ada masa prapaskah untuk kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.